Bicara mitos, memang tak pernah ada ujungnya, termasuk mitos-mitos yang ada di Indonesia. Negara kepulauan yang masih kental akar tradisi dan budaya leluhurnya. Banyak mitos ada di sini, termasuk mitos tentang tumbuhan dan bunga-bunga. Tetapi kembali lagi ke diri kita masing-masing untuk mempercayai atau tidak mitos tersebut. Pada video kali ini, saya akan membahas 8 tanaman hias bunga yang dipercaya disukai oleh makhluk halus, mulai dari jin, pocong, kuntilanak, tuyul, dan lain sebagainya. Penasaran apa saja tanaman hias bunga yang disukai makhluk tak kasat mata itu? Simak terus videonya. Sebelum lanjut ke video dan pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menonton. Yang pertama ada bunga mawar merah dan putih. Siapa sangka tanaman hias berbunga cantik satu ini masuk ke dalam daftar tanaman hias yang disukai oleh makhluk halus. Pasalnya, bunga mawar sering dijadikan lambang ungkapan cinta, yang mana tanaman hias bunga mawar memiliki bentuk yang indah dengan bagian batang yang berduri serta memiliki beragam warna bunga yang sangat menawan. Namun, di balik keindahan bunga satu ini ternyata memiliki mitos yang lumayan seram, khususnya untuk jenis bunga mawar merah dan putih, yang mana tanaman hias bunga satu ini dipercaya bisa memanggil makhluk halus. Mitosnya aroma bunga ini bisa memanggil kuntilanak dan sundel bolong. Yang kedua ada bunga melati. Bunga melati adalah bunga yang populer di masyarakat. Bunga ini banyak kegunaannya. Ada yang menggunakan ini sebagai hiasan pengantin, ada juga yang menggunakan bunga ini sebagai campuran teh, namun ada juga yang menggunakan bunga ini sebagai sesajen untuk praktek ilmu gaib. Bunga melati memang memiliki bentuk dan warna bunga yang sangat indah, dengan pancaran harum yang semerbak. Namun, di balik dari keindahan dan keharuman dari tanaman hias bunga melati, ternyata memiliki mitos yang lumayan mencengangkan. Yakni mitosnya, bunga melati ini sangat disukai Nyi Roro Kidul dan jin. Yang ketiga ada bunga sedak malam. Banyak tanaman hias yang dipercaya erat kaitannya dengan dunia gaib. Salah satunya adalah bunga sedak malam. Aroma harum bunga ini sering dipercaya menjadi pertanda datangnya makhluk halus. Hal ini tidak lepas dari aroma harum yang sangat kuat pada malam hari. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, banyak orang yang percaya bahwa makhluk halus beraktivitas pada malam hari. Maka dari itu, banyak orang juga percaya ketika mereka mencium aroma harum dari bunga bernama Latin Polyanthus tuberosa ini, berarti makhluk halus ada di sekitar mereka. Serta menurut mitos, bunga sedak malam dapat digunakan sebagai bagian dari ritual pemanggilan makhluk halus. Biasanya ritual ini digunakan oleh orang yang mendalami ilmu hitam. Maka dari itu, tidak heran jika ada banyak bunga jenis ini di rumah paranormal atau dukun. Yang keempat ada bunga Kamboja. Menurut cerita masyarakat dahulu, bunga Kamboja merupakan jelmaan seorang gadis. Gadis tersebut merasa sedih karena kehilangan kekasihnya, sehingga ia memutuskan menunggu dan menemani kekasihnya yang telah meninggal di pusarannya. Hingga pada suatu hari, gadis tersebut pun meninggal dunia. Kemudian tumbuhlah pohon Kamboja di tempat gadis itu meninggal. Meskipun tidak dilarang menanam pohon Kamboja di rumah, namun di Pulau Jawa tidak ada yang berani menanam pohon ini di pekarangan rumahnya, sebab hal tersebut dipercaya dapat mengundang roh jahat. Bunga Kamboja sering dijumpai di kuburan. Selain itu, dalam ritual-ritual mistis, bunga ini juga cukup sering digunakan.
Yang kelima ada bunga kantil. Sudah menjadi rahasia umum jika bunga atau kembang kantil sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Bunga yang memiliki aroma harum ini memang sangat erat kaitannya dengan sesuatu yang berhubungan dengan mistis. Konon, aroma bunga dan pohon kantil sangat disenangi oleh kuntilanak. Bunga kantil juga kerap dijadikan sesajen untuk memanggil makhluk tak kasat mata. Serta kembang kantil juga kerap dijadikan media pelet. Pada umumnya, bunga ini digunakan oleh para wanita yang ingin memasang susuk demi memikat lawan jenisnya. Energi dari pelet kembang kantil dipercaya mampu membuat targetnya selalu teringat dengan orang yang memakai pelet ini. Yang keenam ada bunga kenanga. Kenanga menjadi salah satu tumbuhan yang banyak ditemukan dan dibudidayakan di Indonesia, terlebih di Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Bunganya yang berwarna kuning kehijauan menghasilkan minyak kenanga dengan aroma harum yang khas. Sebab itu, bunga kenanga menjadi salah satu tanaman populer yang memproduksi minyak atsiri. Di Indonesia, bunga kenanga banyak berperan di dalam upacara-upacara, khususnya dalam upacara pernikahan. Bunga kenanga memang hampir mirip dengan bunga kantil. Namun, di balik kecantikan dan kegunaan dari bunga satu ini, ternyata menyimpan sebuah mitos yang sangat mencengangkan. Yakni, mitos yang berkembang, bunga satu ini sangat disukai oleh tuyul. Yang ketujuh ada bunga kemuning. Bunga kemuning sekilas memang mirip bunga melati. Namun aromanya lebih menyengat bunga melati. Pada saat ini, banyak orang telah memanfaatkan tanaman atau bunga kemuning sebagai tanaman hias seperti bonsai. Tanaman ini memang mempunyai potensi untuk dimanfaatkan sebagai tanaman estetika, yaitu sebagai tanaman hias maupun perindang di halaman rumah. Namun tahukah Anda, di samping bentuknya yang indah, tanaman hias satu ini memiliki mitos yang mengejutkan. Yakni ada beberapa masyarakat yang percaya jika menanam kemuning di rumah, maka rumah akan menjadi sarang pocong. Yang kedelapan ada bunga Edelweiss. Bunga Edelweiss atau bernama latin Anaphalis japonica merupakan salah satu tumbuhan yang kerap ditemukan di daerah pegunungan. Para pendaki bisa melihat keberadaan bunga yang kerap dijuluki bunga abadi ini di beberapa gunung di Indonesia, seperti Lawu, Semeru, Sindoro, Papandayan, Gede Pangrango, dan Merbabu. Terdapat mitos apabila seseorang memberikan bunga ini kepada orang yang dicintai, hubungannya akan langgeng. Terlebih, untuk mendapatkan bunga Edelweiss, seseorang harus mendaki gunung. Aktivitas yang memerlukan perjuangan, pengorbanan inilah yang membuat Edelweiss juga menjadi simbol cinta sejati. Namun, di samping mitos tersebut, juga banyak yang percaya bahwa keharuman bunga Edelweiss bisa memanggil roh-roh suci. Itulah ke-8 tanaman hias bunga yang dipercaya disukai oleh makhluk halus. Apakah kalian percaya terhadap beberapa mitos tersebut? Bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.